kayak balik dari dokter gitu. Disuruh paling. Jadi kita mulai saja. Bentar. Ini langkah sih. Aku mau foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, biar cepet aja. Bahasan hari ini tuh sebenarnya ada berapa ya? Ada 2. Yang pertama tentang info yang mau aku sampaikan, yang kedua tentang bebek cihuy. Tapi aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat yang udah join. Kalau ada kendala nggak bisa dengar suara aku atau apa, bilang aja ya. Nah, ini buat pertama itu, buat teman-teman yang belum masukin surat izin orang tua, tolong dipercepat. Faras, Fahri udah, Torik udah. Yang belum masukin surat izin orang tua, masukin ya. Soal itu hubungannya erat sama proposal. Itu isi di proposal tuh harus ada surat itu. Sama satu lagi, nanti aku bikinin drive. Jadi masing-masing dari kita masukin sertifikat vaksin yang terakhir. Itu juga persyaratan di proposal gitu, surat izin kegiatan. Nah, terus kemarin itu aku rapat sama barengan sama BPH lain, rapat sama departemen kan. Kita ketemu sama 4 dosen yang ngurus departemen. Ada kepala departemen namanya Pak Bambang. Terus ada Pak Rizka, Pak Ibad, yang mungkin paling sering kita dengar, sama satu lagi ada Ibu siapa gitu. Jujur lupa. Bu siapa gitu namanya. Nah, terus kemarin tuh ya beliau tuh menyampaikan kayak hal-hal yang perlu disampaikan ke mahasiswa. Ada evaluasi, ada titipan info, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu, kan kita mau ada bebek cihuy ya. Nah, itu nanti kita urusannya adalah surat-suratan, ngurus proposal dan lain-lain itu ke Departemen Bagian Kemahasiswaan. Nah, yang megang itu namanya Pak Ibad. Dan dari departemen itu nggak menyarankan sih, mewajibkan buat kita kalau mau minta tanda tangan proposal atau apapun, itu langsung datang offline. Jadi jangan minta lewat WA. WA itu pilihan paling akhir. Kalau misalnya kita udah datang dan emang beliau ini nggak bisa didatengin atau lagi sibuk banget gitu, atau lagi di luar kota gitu ya. WA boleh, cuman paling buat kayak perizinan mau izin ketemu Pak, mau ngebahas ini kayak gitu. Nah, itu minta disampaikan dari kadep-kadepnya. Karena kemarin sempat ada kasus di salah satu kegiatan gitu. Jadi, dimasukin. Jadi kemarin itu ada salah satu kepanitiaan tingkat DTK. Kepanitiaan DTK tingkat, kurang tahu ya, tingkat DTK apa tingkat FC ya, lupa. Nah, itu dia minta tanda tangan lewat WA ke Kadep, Pak Bambang. Terus bapaknya nggak ngasih kan, disuruh datang ke offline langsung ke departemen. Tapi mereka nggak datang, dan tiba-tiba tanda tangan beliau udah ada di proposal itu. Jadi bisa dibilang kayak pas tanda tangan lah, atau penyalahgunaan tanda tangan. Yes. Nah, itu jadi isu gitu loh. Dan pokoknya kemarin serem lah pas Kadep yang ngomongin kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ada kejadian kayak gitu. Pokoknya makanya sekarang aku lagi kenceng-kencengin yang surat-surat proposal itu biar kita nggak mepet, menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, itu satu. Kalau mau kontak departemen, datengin offline atau WA buat janjian offline. Tapi beliau ini bilang selalu ada di kampus kok. Jadi insya Allah aman. Terus yang kedua, salah satu evaluasi juga. Jadi ada acara dari DTK, mereka bikin banner tapi nggak ada logo FT-nya, nggak ada logo teknik. Nah, itu ternyata itu dilihat juga ya sama kadep-kadep gitu. Jadi ada tidaknya logo itu juga harus diperhatiin ya.
Mungkin kalau buat tingkat bebek cuy itu low IMTK lah. Nah, terus yang ketiga itu ini khusus buat Rohis dari Pak Ibad sendiri kemarin beliau ngebahas tentang katanya anak-anak mahasiswa ini sering ngomong kasar gitu. Kasar dalam artian nyebutin kata-kata kebun binatang. Dan nggak jarang ngomongnya pas ada dosen gitu atau pas dosen lewat dan segala macam. Nah, dari mereka minta tolong ke kita mungkin bisa sebar atau nempelin flyer dan segala macamnya di daerah DTK gitu, kayak tolong jaga tutur katanya dan lain-lain. Karena ternyata itu nggak disukain banget sama dosen gitu loh. Meskipun kalau kita bikin flyer itu belum tentu mereka bakal nggak ngomong karena itu emang susah, tapi minimal kalau ada dosen nggak ada kata-kata kebun binatang yang keluar gitu. Karena menurut mereka itu jelek banget. Kemarin tuh dibahas sampai 3 kali ditekanin kayak itu jelek banget mahasiswa kayak gitu. Tapi disampaikannya tuh ke aku, ke Rohis waktu itu. Jadi kayak itu salah satu tugas kita lah. Nanti itu diomongin buat ke depannya. Nah, itu buat bagian rapat sama departemen. Kurang lebih itu yang aku sampaikan. Aku lanjut dulu ya, nanti kalau mau nanya-nanya di akhir aja. Terus yang kedua, bebek cihuy. Mau nanya ke Hani dong, Hani kira-kira bebek cihuy gimana? Kayak Bebek cihuy sih, paling kemarin kan kita buka open volunteer. Terus gue belum lihat sih yang dari Belin datanya gimana. Mungkin gue mau nanya sama Belin sekarang, mungkin datanya gimana yang dari itu form. Bel, maaf suaramu gak masuk. Sekarang Oke, udah. masuk ya. Nah, jadi yang bikin form itu kan kemarin Fahri, bukan aku. Dan aku juga belum bisa akses formnya. Jadi mungkin sekarang nanya ke Fahri dulu update-nya. Oke. Oh, belum bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Halo. Itu kan Halo. IG Rokim ya, Nay? Yang kamu minta aksesin itu. Email, ha? Ya, email Rokim. Itu bisa kamu buka nggak? Ya, aku nggak ada password Rokim. Bentar. Kalau nggak coba kirim ke sini aja ya linknya ya. Soalnya belum ada yang masuk sih di email gitu-gitu. Tolong ya, Fahri. Kirim di Meet ini aja nggak apa ya? Padahal itu udah dikasih aksesnya buat siapa aja yang punya linknya. Iya, linknya hilang. Oh. Itu tuh. Oh, oke. Coba. Berapa ya, jeng? Sebentar. Bentar, dia ngambil sampelnya. Ini kayaknya masih belum bisa diakses deh. Kenapa? Bilangnya kenapa? Nggak bisa, maksudnya kalau misalkan kita bisa ngedit, itu kan biasanya ada kayak tanda pensil gitu kan, tapi ini nggak ada. Jadi cuma bisa isi doang. Coba diituin. Kebanyakan dari kita sampel dari ini kayak gitu. Oke, sambil nunggu Fahri, apa lagi Han? Mungkin itu aja sih. Sama kemarin gue juga sama Hawa mau coba buat survei ke Kantek, menunya apa. Oh ya, betul lu udah tanya ke Aska belum? Oh, udah. Lanjut kan tapi maksudnya. Oke. Enggak, maksudnya lu lanjutin tuh kan? Iya, gue udah TW kok. Oh ya, oke. Aman. Oke, berarti itu ya. Fahri kalau udah bisa bilang di chat aja ya. Oke. Oh iya. Sekarang itu kan berarti bebek cuy ya.
Nah, karena ini hari Selasa, BBCU itu pas banget 2 minggu lagi. Nah, sekarang kan udah bagian open volunteer ya. Mau minta tolong buat antara Hani atau Belin. Jadi minta tolong di-remind terus setiap hari ya si BBCU itu. Karena kita tahu seberapa banyaknya jarkom di DTK. Boleh di-reply atau dikirim ulang. Dikirim ulang juga nggak apa-apa sih. Kalau misalkan kalian lihat Bilkis, dia kan sering ngirim-ngirim jarkoman APT gitu, rutin. Ya, kita kayak gitulah orang biar orang tuh ingat gitu. Sama sebenarnya lebih efektif tuh ini sih. Kita lagi ketemu teman kelas tuh kayak, join Bebek Cihuy kayak gitu. Dari Bebek Cihuy. Aku aja kalau ada kemarin Firman lewat, aku ajakin. Siapa lewat, aku ajak. Bebek Cihuy. Itu lebih apa ya, kemungkinan joinnya lebih gede. 100% ya. Itu. Terus nanti rencananya closing itu hari apa sih kan si volunteernya itu? Jumat, Sabtu extend. Jumat, Sabtu extend, oke. Nanti hari Rabu malam atau Kamis pagi ya, aku bakal nge-share sheet angkatan 22 sama kayak template ngechat gitu. Jadi kita PC gitu. Aku tahu ini buat teman-teman. Jadi Oke. PC-nya sebelum closing lah. Ntar aku ituin. Kita soalnya masih ada kok sheetnya anak 22 yang Islam. Insya Allah. Nah, terus itu. Terus rencana mau mulai publikasi di IG Hamin berapa? Hamin seminggu kali ya? Hamin seminggu ya. Hamin seminggu. Berarti tanggal 21. Iya mungkin. Mungkin tanggal 21 ya. Ini sih kan bisa nitip share ke IG MTK ya. Nah, nitip share di IG MTK itu bisa tiap hari, bisa pokoknya ada SOP-nya. Jadi aku sama Torik itu masuk ke grup namanya tuh Humas IMTK apa gitu. Jadi di situ kayak apa yang mau kita posting di IMTK ntar kita masukin situ dan segala macamnya. Nah, nanti buat kalau mau nitip share ke IG MTK itu menurutku itu harus dilakuin sih. Karena itu lebih banyak yang lihat juga. Dan ada template-nya gitu dari mereka. Jadi kita nggak perlu bikin desain. Kita kayak tinggal masukin foto dan lain-lain. Nanti IMTK yang nge-post gitu. Nah, ini kalau bisa mungkin antara di hari yang sama kayak pas kita posting Instagram atau mungkin 1 hari 2 hari setelahnya lah. Biar barengan. Nah, itu terus kemarin kan aku udah mulai bikin proposal gitu kan. Udah mulai mencoba bikin proposal. Nah, jadi proposal itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kalau nggak salah proposal bikin kegiatan. Nah, proposal itu pas aku pengen bikin, ada keterangannya kalau mau bikin proposal yang butuh pendanaan ke dekanat itu beda lagi gitu. Nah, terus aku nanya ke keuangan, sampai hari ini belum dibalas sama KU. Tapi aku nanya ke AB kan, kalau proposal keuangan itu gimana gitu. Karena KB itu yang ngurus rancangan keuangan sedepartemen, maksudnya paham lah gitu. Nah, terus kata KB, kita nggak kedata dapat dana dekanat. Jadi kemungkinan kita nggak bisa ngajuin proposal buat minta dana. Jadi kita intinya nggak dapat dana dari dekanat gitu lah. Info dari KB bakal ada lanjut lagi, cuman kemungkinan besar memang kita nggak dapat dana dari dekanat. Terus juga kemarin itu pas awal-awal pengurusan kita tuh kayaknya Rokim tuh nggak dapet kas lembaga gitu loh. Kas lembaga itu kayak IMTK kan ada keuangannya. Nah, itu ada kas lembaga juga. Nah, setauku Rokim juga nggak dapet. Jadi memang kita harus agak usaha keras di biayanya. Nah, info dari KB ini ada hubungannya ke rencana ngundang staf atau dosen. Nih Han, rencananya itu mau ngundang staf atau dosen gitu nggak sih pas Bebek Cihuy? Tapi ini buat itu aja ya, buat pas makannya aja. Jadi mereka nggak usah, beliau-beliau ini nggak usah ikut kajian buat mahasiswa doang.
Kalau menurut gue sih kayak agak riskan gitu sih kalau ngundang. Apalagi mereka cuman buat makan doang. Kayak kalaupun mau ngundang kayaknya acara tuh mesti formal gitu. Dan mereka menurut gue selayaknya kita tuh ngajak mereka ke acaranya itu sama kalau mengundang sama kayak mereka jadi sambutan gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka ikut makan doang gue kayak agak riskan gitu. Riskannya tuh maksudnya gimana gitu? Takut nggak pantas gitu acaranya? Bukan karena kayak nggak enak gitu kayak maksudnya kalau misalnya kita mau melibatkan staf atau dosen mungkin kita bisa kasih makanan aja tapi nggak undang mereka untuk datang ke tempat kita gitu loh. Kalau Hmm, misalnya mau undang datang kan kita tempatnya tuh kan di panggung gitu kan kayak kayak kurang kondusif kalau misalnya panggung kita sama mengundang zona orang sih. kayak. Nggak cuma panggung doang, panggung sama zona ya? Nah, iya apalagi zona kalau misalnya di bawah kan kayak agak kurang gimana gitu. Kalaupun mau ngundang menurut gue soalnya tuh kayak yang pas acara di K301 gitu. Kayak gue Hmm, kurang kurang serak aja gitu kalau misalnya harus mengundang gitu. Kayak kalau mau kita kayak bawa makanan aja gitu. oke. Nah ini mungkin gue di awal emang kita udah ada rencana undang staff kan, cuman masih diomongin lagi. Nah kemarin habis ketemu sama departemen, itu gue juga awal takut gitu loh mengundang staff atau dosen dan segala macam. Tapi dari beliau ini emang maksudnya nggak seserem itu gitu loh. Terutama staff ya. Kalau dosen masih dipertimbangin lagi apakah baiknya kita ngundang mereka apa enggak. Cuman pertimbangan pertama kenapa aku nyaranin kita ngundang staff buat datang itu karena acaranya diadain di zona sama di panggung gitu kan. Mau masalah pantas nggak pantas, tapi maksudnya kalau kita makan rame-rame di situ dan statusnya adalah untuk seluruh warga DTK, agak kurang kalau misalkan kita nggak ngajak staff gitu loh. Karena itu kan buka bersama dan itu bulan puasa gitu. Masa staff nggak kita ajak ikut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita ngundang staff kan kita akan kontak sama kita harus kontak ke Pak Ibad dulu kan, Pak Ibad kan kemahasiswaan. Nah kemarin dari departemen itu disampaikan kalau misalkan dari kita mau ngadain acara, itu hubungin ke departemen tuh jangan jadi kayak opsi terakhir gitu loh. Misalkan kita udah cari donasi, kita udah cari danusan segala macam, tapi ternyata uangnya masih kurang. Kita baru datengin Dep buat minta bantuan, konsultasi dan sebagainya. Nah departemen tuh nggak suka gitu. Mereka maunya dari awal harusnya konsultasinya udah ke Dep. Karena ini acara IMTK gitu kan. Maksudnya IMTK sama Dep tuh ya nggak beda gitu lah. Berhubungan gitu. Nah, dari beliau-beliau ini kalau misalkan dari kalian mau butuh konsultasi dalam hal apapun, terkait kegiatan yang mau kalian adain itu datang aja ke Dep nggak apa-apa. Mereka akan bantu sebisanya dan bantu sebisanya itu kemungkinan bisa bantuan dalam bentuk apapun ya, nggak harus uang. Itu mungkin kita bisa minta saran kalau misalkan kita kesulitan pendanaan baiknya nyari kemana ya Pak misalkan kayak gitu. Nah itu kalau kita ngundang staff ada misalkan kita butuh dana nih dari Dep kan. Kalau kita ngundang staff ada jadi nilai plus, salah satu nilai plus kalau kita butuh bantuan dana dari departemen gitu. Masuk akal karena kita juga mau ngajak staff makan bareng. Dan kemarin jumlah staff DTK itu sekitar 20-an. Nah ini kalau dosen, kemarin kalau kalian tahu ketua FUSI namanya Kak Fikri ya. Dari kita cerita gitu kan, mau ada bukber dan lain-lain. Terus Kak Fikri nanya ngundang kepala departemen apa enggak gitu. Terus aku bilang masih dipikir dan aku bilang masih dipikir-pikir. Terus kata Kak Fikri kayak bagusnya tuh sebenarnya ngundang kepala departemen gitu. Temanya bukber gitu kan. Nah tapi emang kalau buat ngundang dosen ini lebih ke tempatnya sih, tempatnya juga nanti tuh bisa mau ditanyain lagi kan ke Pak Ibadnya baiknya ngundang dosen apa enggak. Tapi saranku ngundang staff sama itu sih sama ngundang staff dan atau dosen itu. Karena kemarin itu departemen tuh berkali-kali nyebutin kayak kita tuh keluarga kayak gitu. Jadi maksudnya mereka maulah dilibatin. Dan dosennya nggak
kaku itu sih kemarin. Tapi kalau dosen emang masih pertimbangan sih. Kalau staff, enaknya kalau staff diajak makan bareng sebenarnya menurutku sih nggak apa-apa. Duduk di pelataran gitu ya, itu santai sih. Karena bukber ini acara santai juga kan. Kalau gitu gimana? Kalau menurut gue, kalau misalnya emang mau kita mengundang staff, berarti mungkin kita undangnya itu di gedung K, tapi kita berarti kurangin fun games-nya dan ini acaranya jadi formal gitu. Enggak, justru Kayak gue tetap lu nggak dulu. apa ya, kalau misalnya tetap mengundang staff dan buat makan-makan doang tuh menurut gue tuh kayak kurang apa ya, kayak ya udah buat diundang makan doang, dan sementara itu tuh menurut gue malah jadi nggak sopan gitu loh, kita ngadain acaranya mereka pokoknya gimana ya, kalau dijelasin tuh menurut gue kayak kurang. Jadi mungkin mereka ikut dilibatin, terus mungkin juga kalau mengundang dekanat oke, nanti jadi pembuka buat acaranya, jadi sambutan juga gitu. Kayak kalau di pelataran Dekanat umum, bener, dekanat ketinggian cuy, kayak kita nggak nyampe dekanat deh. nah makanya menurut Kadep, gue juga kayak bukan dekanat, kadep maksud lu kan? iya. Dekanat tuh kan CFT. Kalau kadep sebenarnya justru ini loh, maksudnya gue ngincernya justru non formal. Kenapa non formal? Karena kajian kan. Di awal pas kita ngomongin kajian, masa staff ikut kajian tuh udah kayak kurang gitu loh, maksudnya staff kenapa mereka harus ikut kajian gitu loh. Justru kenapa gue ambil tema makan-makan ini karena emang temanya tuh santai. Dan ini lagi Ramadan gitu loh. Jadi buka bersama saat Ramadan tuh sebenarnya bukan hal yang aneh, bukan hal yang gak umum gitu. Dan dengan kita ngajak staff, menurut gue kayak ya nunjukin kalau ya udah kita tuh bukber ini terbuka buat siapapun atas sama DTK gitu. Oke, sip. Oke, gue jadi note buat itu, nanti gue pertimbangin gimana caranya untuk bisa acaranya tuh nyatu udah staff sama kita. Tapi gue mau boleh tolong kasih acuan gue acara yang ngundang staff untuk dari proker gitu. Lu ada referensi nggak? Acara yang undang staff dari prokernya nggak ada. Karena acara kan temanya rata-rata bukan itu ya, bukan makan-makan gitu. Ya ampun, ada. Kemarin Sosma nyebutin. Ingat gak sih kita ada tugas MADK dulu yang ngobrol-ngobrol sama yang di gitu. Virgin. Nah iya, ini baru inget. Jadi kenapa aku nyaranin sama staff kita makan-makan? Karena dari Sosma ngobrol kan ke pihak namanya Bu Tia yang menghubungkan ke staff gitu. Kayak Bu, gimana cara kita biar maba tuh bisa lebih biar kenal staff gitu lah. Kemarin itu kita jadinya cuma kayak TW-TW gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata mereka tuh pengen rencana itu makan-makan bareng staff gitu. Dan dari Bu Tianya sendiri yang nyaranin kalian makan-makan aja bareng staff gitu. Dan pas kemarin disampaikan di rapat, gue langsung mikir kayak ini berarti sebenarnya ngajak staff buat makan bareng pas bubur itu aman gitu. Apalagi ada ini kan, ada cutting-cutting. Kita kan mau ngundang cutting atas juga. Jadi maksudnya emang rame gitu loh. Dan beragam, gak cuma dari 1-2 angkatan yang mungkin gak terlalu kenal sama staff-staffnya gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya pun mau ngundang staff, note tadi gue mungkin ini acaranya mungkin lebih lebih perencanaan lebih matang lagi sih, biar nanti di hari hanya nggak jadi malah staffnya bingung mau ngapain atau bingung mau ngapain gitu. Itu aja sih note dari gue. Kalau gue jujur lumayan kebayang sih, karena kan staff kerja ya. Jadi kita bebasin buat beliau-beliau ini datang kapan. Misalkan 5 menit sebelum azan, 1 menit sebelum azan, atau pas azan baru datang, itu nggak apa-apa. Kayak kemarin pas Musget itu kan registrasi open sampai pas udah pada ngantri buat ngambil makanan juga masih banyak yang baru datang gitu loh. Jadi nggak usah dibikin rapi, tapi nggak terlalu kaku gitu. Dan kemarin kita pakai voucher, nah ini ntar sih ini dipikirinnya voucher apa enggak. Terus buat konsep maksudnya ya lu dulu. Mungkin kalau misalnya mau dibebasin datangnya, gue kurang setuju karena kita kan mau mobilisasi. Kayak kurang enak aja nggak sih kita nggak ada di tempat tiba-tiba staffnya udah datang duluan. Jadi mungkin lu bisa mungkin nanti kalau misalnya emang mau kayak gitu, lu kasih range waktu setelah. Soalnya sebenarnya kalau rundown acara dari gue,
Itu tuh kita bakal bukanya di sana, pembagian takjilnya tuh masih di gedung K. Nanti baru sholat, baru makan. Gitu. Jadinya gue juga makanya kalau disesuaikan sama rundown gue itu kayak kurang apa ya, kurang pas aja kalau misalnya staff tuh cuma ikutnya pas makan doang, karena pasti apa sih waktunya tuh tentatif gitu loh, sesuai dengan orang saya sholatnya, sesuai dengan mobilisasi kita gitu. Ini lebih ke rundown ya. BTW Bilqis tuh PJ acara tahu lu harusnya konsul-konsul apa? Bikinnya barengan gitu loh. Ya itu kan kemarin yang rundown kasar yang gue omongin sama Torik sama Fahri, yang jadi kita tuh takjil dulu, sholat, baru makan besar gitu. Yes, tapi ini ya maksudnya pengalaman dari acara kemarin. Ini, kemarin pas Musget, jujur ya gue belajar banyak banget sih pas Musget. Gue tuh pengen acara gini, acara AIU, acara tuh jam segini begini, jam segini begini, registrasi ditutup jam sekian. Itu udah rapih gitu loh. Tapi nyatanya nggak kayak gitu, karena kita semuanya tergantung sama jumlah orang yang datang. Mau kita nyeruin orang-orang suruh datang segala macam, datang cepet jam 4 dan segala macam, pasti yang ngaret tuh akan selalu ada. Dan kemarin juga ada banyak kating-kating yang mereka pas Musget itu nggak bisa datang pas acara kajian awalnya karena kelas kan, tapi mereka tetap datang pas bukbernya gitu. Dan makanya kita nggak akan bilang kayak registrasi terbuka sampai akhir segala macam, enggak. Kita bilang registrasi udah buka aja dari jam sekian sampai jam sekian, tapi kita tetap menerima mereka-mereka yang datang. Jadi terus tentang rundown lu yang takjil di gedung K ya. Ini mungkin diomongin nanti aja sih kalau rundown. Soalnya kalau bahas sekarang agak kelamaan. Tapi ya kurang lebih itu berarti. Dari lu ada lagi nggak? Dari gue itu aja sih, sama mungkin buat perizinan di lu semua kan apa gimana? Perizinan, yes, lagi gue urus. Oke. Kalau misalnya butuh bantuan, kontak gue aja, sama mungkin gue mau ingetin lagi buat koordinasi sama Sosma buat itu yang apa sih namanya? Amin. Sama mingguan itu. Ya, amin. Yes, oke. Bentar ya, izin minum bentar. Nah, aku pengen nanya. Ke Hani atau ke Naila? Tanya sini aja. RAB aku yang bikin atau gimana sih? Enggak kan? RAB nanti bikinnya ramean gitu sih. Jadi tiap PJ itu bikin RAB. Oh ini maaf ya, aku belum briefing. Tiap PJ ntar bikin RAB, jadi kalian nentuin dulu barang-barang yang dibutuhin apa sama perkiraan harganya kayak gitu. Udah pada tanya-tanya ke itu kan teman-teman. Jadi ya kurang lebih mungkin gak apa kalau kalian juga nanya list barang kemarin apa aja gitu. Sama ini buat makanan, buat PJ makanan kamu udah ngapain aja? Jadi kemarin tuh pengen ngelihat baru dikasih tahu kan yang menu waktu konsum kemarin itu kan ada puding sama makanan berat sama yang lain-lain. Nah, yang baru yang kayak deal banget tuh yang tahu buat makanannya apa aja, baru puding sama Mbak Eka perasaan. Terus buat makanan berat sama minuman dan itu tuh belum sempat. Rencana pengen bareng Hani kan supaya kayak ngelihat langsung gitu. Oke. Saranku ya nggak usah nentuin dulu fix makanannya apa, tapi cari info dulu makanan di mana, harganya berapa. Bentar, aku list dulu ya. Makanan di mana, sumbernya, terus habis itu harganya, sama mereka bisa pesan maksimal H-min berapa gitu. Apakah kalau H-1 masih bisa, gitu-gitu. Nah, buat puding kemarin katanya H-1 mereka bisa. H-1 bisa, oke. Nah, itu dibikin di tabel atau apapun gitu loh, biar enak aja liatnya. Kumpulin dulu aja sumber makanan sebanyak mungkin gitu. Sama yang pastiin juga itunya ya, enaknya ya. Murah. Kalau misalnya kita bisa dapat yang murah tapi nggak murah itu kayak bagus banget.
Nah, nanti kalau misalkan udah dapat sumber banyak, bisa diseleksi gitu. Buat cari sumber makanannya bisa itu sih, bisa entah dari Kantek atau dari sekitaran Kutek atau sekitaran Kukel, atau biasanya yang lebih manjur tuh nanya ke temen yang udah pernah mesen sih. Oke, Jadi nah. kayak mau tahu dulu, kumpulin aja dulu sumber-sumbernya. Jadi ntar ada perbandingan, pilih makanan yang mana gitu. Nah itu, terus lanjut dulu ya. Jadi buat yang bahasan ini, rencana buat ngundang staff dan atau dosen itu kemungkinan bakal dilaksanain itu. Ini ada hubungannya sih sama rundown yang Hani bikin, tapi itu kucing. Oke, maaf. Tapi benar-benar saranku kita undang staff deh. Staff. Minimal lah staff. Kalau dosen, ntar akan dibicarain lagi sama Pak Ibad gimana baiknya. Terus ya benefit kalau kita ngundang staff itu adalah kemungkinan besar kita dapat pendanaan itu insya Allah lebih besar gitu dibandingin kalau kita ngadain buat warga DTK aja gitu. Dan ini kalau misalkan kita ngundang dosen ya, kemungkinan dosen juga bakal ngedonatur. Cuman kalau dosen nih bingung itunya sih kalau misalkan beliau-beliau ini pada makan bareng, apakah akan canggung apa enggak gitu. Jadi nanti itu diomongin lagi. Nah, buat staff dan ngundang staff atau dosen kita udahin dulu. Lanjut ke rencana danusan. Nah, kita masih ada 2 minggu kan. 2 minggu itu kurang lebih cukup lah ya buat danusan. Dan kenapa kita harus danusan meskipun kita mau donasi segala macamnya? Kita emang mau buka donasi. Kita juga mau minta ke Amino. Tapi kalau misalkan dari awal kita aktif nyari donasi segala macam, tapi kita nggak usaha yang benar-benar kita nyari uang, jualan dan lain-lain, menurutku agak kurang gitu. Karena kita kayak terlalu bergantung sama orang gitu kan, dengan kita menunggu donasi itu. Jadi sebenarnya kita butuh danus sih. Dan lumayan gencar gitu seenggaknya danusnya. Yang kecil-kecil aja kayak makanan dan lain-lain. Buat danus. Belinda pernah jadi PJ danus nggak sih? PJ pernah jadi staff danus ya? Oh no. Pernah. Nanti kayaknya aku bakal nanya ke Belinda. Nggak nanti sih, sekarang aja deh. Tapi udah 2145 ya. Oke, nanti aku bakal nanya ke Belin sih tentang danusan ini gitu. Tapi buat danusan yang jualan tuh berarti kita serokim rame-rame gitu kan, antara di Pelat atau di Gozep. Iya, Torik, kamu wajib ikutan. Nah, itu kita ada jam kelas beda juga ya, jadi kalau misalkan ada waktu kosong mungkin kita bisa jualan bareng-bareng atau bantuin gitu loh. Jadi Jualan bareng-bareng. aku ngasih tahu kalau kita mau danusan di sini tuh biar emang kita harus turun ke lapangan buat danusan gitu. Jadi siap-siap aja teman-teman. Buat dari kalian sekarang ini ada saran buat danusan nggak? Dari aku cuma kepikiran piscok doang. Yang waktu itu Han, yang apa kamu beli apa namanya 100.000 nanti dijual 3.500. Nah itu Bisa, dimsum bisa. Kemarin tuh gue nanya ke emak gue kan berapa jadinya. Terus itu tuh harga per piecesnya itu 1.800 lah. Terus tapi itu tuh kayak kita mesennya per 50 gitu loh. Terus kalau misalnya itu kita pasti harus nge-repackage dia jadi kayak 5 atau 4 dimsum per bungkus. Gitu. Jadi bukan package langsung bisa jual gitu. Dan kemungkinan juga butuh tempat buat manasin, kata mbak gue gitu. Jadi kurang efisien kalau misalnya kita mau jualan dimsum. Tapi kalau misalnya kayak ada medianya, oke-oke aja sih gue. Oke.
Buat danusan ya, ini perlu diituin sih. Bel, nanti mungkin aku nanya ke kamu ya, sama Hani juga. Gue punya ide deh buat danusan, mungkin gue ngomongin sini bentar ya. Lu tau gak sih piscok yang di pagar Iya, pukul? tadi gue nyebut piscok itu Bukan, maksudnya. bukan piscok. Ini tuh beda piscoknya, yang ada yang ada nanas, yang ada stroberi, yang ada keju. Iya, dia Cuma itu bentuknya beda. lumpia kering gitu gak sih? Betul. Iya Nah, kan itu gue di sekolahan gue kan, pernah beli. oh iya, sorry. Nah, itu tuh mungkin kita bungkusin, kayak bukan dibungkusin sih, kayak lebih di packaging kayak 3 atau 4. 3 lah, 3, tapi jualnya kita 5.000. Kita jualnya 5.000 atau 6.000 gitu. Tapi untungnya Iya, dikit sih. dikit tapi ya nggak apa, at least kita berusaha mengumpulkan uang. Itu buat danusan ya, oke. Jadi untuk kedepannya kita akan ada danusan dalam waktu 2 minggu ini. Kalau nggak salah Musget tuh sempat ada danus juga ya. Padahal waktu itu cuma seminggu lagi apa gimana gitu. Cuman gue inget mereka ada danus. Yes, itu. Musget ada danus kok. Lu nggak sih? Bukan ya? Gue konsum. Kemarin konsumnya itu deh, Risol. Siapa? Risol iya kalau nggak salah. Risol sama sus. Karena gue beli. Iya. Ya oke. Itu buat kita bakal ada rencana danusan. Jadi mungkin minta bantuan ya buat teman-teman semua. Karena ini udah mendekati Ramadan sama mendekati Bebek Cihuy. Kita kayaknya akan cukup sering rapat buat koordinasi sama danusan itu gitu. Oh iya, BTW Nay. Gue mau ide gimana sih kalau misalnya kita kas Rokim dimulai dari sekarang. Yes. Buat modal danus. Oke, bentar. Kas itu sebenarnya lebih ke tempatnya aja sih yang lagi disiapin juga sekarang. 20 per kemarin berapa sih? 20.000 ya? Apa 15? Maaf, aku waktu itu kan live rapat duluan. Apakah ada yang ingat para BP? 20 nggak sih? 20. Sinyalku jelek ya? Oke. 20 ya berarti. Oke. Ya, kas sebenarnya rencananya tuh di kayak rancangan keuangan kemarin itu kita pakai kas bidang gitu loh, 200.000 kalau nggak salah. Tapi insya Allah nyampe sih kas bidang segitu. Tapi ya kita kayak bakal lebih gencar donasi. Oke, buat danusan udah dulu ya. Nah, kita lanjut ke bahasan terakhir yaitu bahasan donasi. Jadi buat donasi ini bisa dibilang agak tricky gitu ya, karena kita mau open donasi nih, dan open donasinya ke angkatan juga dan orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua punya uang. Jadi kita butuh donasi. Enggak, jadi ya maksudnya of course kalau kita minta donasi lebih enaknya ke pihak atas keluarga lah kayak gitu. Tapi bentuk donasinya tuh aku udah nanya ke beberapa orang juga. Kalau misalkan kita bikin kayak informasi di WA atau rekaman di WA terus dengan judul donasi atas nama ini gitu. Apakah itu sopan apa enggak kalau kita kasih ke orang tua? Insya Allah sopan. Tapi kita emang harus bikin transparansi pemaparan itu dipakai buat apa aja. Kalau misalkan kalian lihat Instagram Grigi itu kayak kepanitiaan Ramadan dari Salam UI ya. Jadi mereka juga open donasi yang 5.000 anak yatim itu bisa ide buat rekaman jenis itu. Tapi yang menariknya itu mereka nge-post di Instagram Grigi kayak uang donasi yang masuk gitu. Bentuknya ada kayak bentuk grafik gitu lah. Jadi enak gitu, jelas berapa jumlah yang masuk dan yang ngedonasiin juga tahu gitu kan. Transparan gitu. Dan itu idenya menurutku bisa dipakai sih buat kita pas kalau kita lagi open donasi. Nanti yang masuk kita cek, kita update donasi hari ini masuk sekian, total sekian kayak gitu. Itu buat donasi sama selain pemaparan di Instagram gitu. Nanti di akhir kita harus bikin kayak laporannya gitu loh buat pihak-pihak yang mendonasikan. Mau mereka ngedonasiin sekecil apapun tapi tetap kita harus
kasih bentuknya kayak laporan, dipakai buat apa aja gitu biar jelas. Itu buat donasi. Kalau misalnya kita bikin jarkoman donasi, terus kita share ke teman-teman sama ke orang tua dari kita masing-masing, gimana menurut kalian? Apakah aman? Kayak menurut gue ke grup yang kata lo ada orang tua itu gimana, Nay? Tapi itu tuh seteknik gitu loh. Bukan cuma tekim doang. Apa malah bagus? Kalau menurut gue sih oke-oke aja. Kayak kalaupun mereka mau donasi ya udah, kalau enggak karena bukan terkait juga ya udah. Berarti yang ngirim tuh berarti emak gue dong. Berarti emang nggak ada muridnya sama sekali ya? Enggak, itu isinya emak-emak semua. Nggak tahu sih kalau ada bapak ya, itu maksudnya benar-benar ibu-ibu yang heboh saling curhat gitu loh. Bisa sih. Tapi maksudnya misalkan gue minta tolong nih, kan mau share jarkoman ke orang tua gitu. Kalau misalkan ke orang tua kalian dulu gitu, kira-kira aman apa enggak? Bersuara, gue panggil satu-satu. Hani aman nggak? Hani. Sorry, bentar lagi bersin. Siapa? Fahri dulu deh, Fahri. Oh ya, ini maksudnya jangan nggak enakan atau apa ya, kalau misalkan rasanya tuh nggak nyaman apa nggak pantas, bilang aja. Karena aku butuh saran juga kalau terkait donasi ini emang harus dipikirin. Kalau menurut gue kayak lebih pasang DSW aja sih. Kayak kalau untuk orang tua sendiri mungkin kayak bisa jangan via Jarkom ya, kayak ngomong aja sendiri kayak, "Ma, aku ada acara gini-gini. Mama berminat nggak buat donasi?" gitu. Kayak kalau Jarkom kayak menurut gue kayak kurang aja gitu. Mending sounding aja ya kayak langsung kalau ke orang tua sendiri. Oke. Kalau Fahri hilang ya, kalau Belen gimana menurutmu? Jarkom kah atau sounding? Nggak, soalnya oke, maksudnya kalau ini kan baru ke orang tua BP gitu loh. Kalau misalnya kita mau minta ke orang tua anak-anak lain, apakah bentuknya gimana gitu. Jadi gimana Bel menurutmu? Menurutku aman sih Jarkom, biar kelihatan lebih apa ya, formal Jelas gitu, gitu. kayak ada Formal. ya dan lebih jelas gitu. Jadi kayak trusted. Jadi ya ada info-info yang ya kayak misalkan orang tuanya kan kita nginfoin gitu di Jarkom yang penting-penting, terus ada kontak personnya, jadi kalau orang tuanya bingung bisa nanya gitu. Jadi menurutku oke. Oke, thank you. Hawa, coba menurutmu bagaimana? Iya, gimana menurutmu? Dengar nggak? Aku curiga kamu sibuk mengerjakan sesuatu seperti laprak. Enggak, aku kira tadi kayak menurut aku juga oke-oke aja sih, kayak dikasih aja penjelasan yang detail supaya yang kayak yang ngasih donasi lebih, oh ternyata uangnya buat ini bukan kok. Oke, makasih. Kalau Ken? Ken. Ken, kalau menurutmu aman apa enggak yang donasi via Jarkoman atau via Jarkoman langsung ke orang tua apa gimana? Pakai bahasa isyarat. Oke. Kalau Torik, suarakan pendapat Anda. Pertama, sebenarnya apa ya? No comment sebenarnya. Ya udah itu apa kalau Jarkom mungkin takutnya kalau memang
ini dikirim satu fakultas teknik agak gimana gitu ya kan. Aku agak setuju sama stand-nya Hani. Di sini kalau memang dari status mungkin lebih appropriate. Jadi nanti bisa di-repost dan nanti dari ibu-ibunya sendiri. Jadi lebih kupikir akan lebih nyampe kalau seperti itu. Tapi ada drawback-nya juga sebenarnya. Lewat apa tadi? SW? Tapi menurutku aja ya, semisalnya kita jarkomnya itu cukup formal dan sopan, nggak masalah sih cuy dimasukin di grup WA teknik. Itu dari aku. BTW, Yes. aku mau tanya sebelum dilanjutin sama Naila. Di sini Fahri, hello Fahri, cuy. Ya, halo. Aku mau tanya deh soal yang ini. Ini memang klipnya Hani itu memang nggak ada yang lain ya cuy. Ini. Satu doang. Oh, ada yang di tangga itu. Nah, Tapi gua masukin yang di itu, yang di depan PAF itu. Maunya yang mana? Yang itu anggap kan? aja nih Hani. Nah itu di bagian terakhir itu ada suara-suara kalian kita yang masuk gitu loh men. Ini kupikir ini pasti blooper. Tapi ternyata di downloadannya itu nggak ada yang lain. Itu memang gini satu-satunya. Oh, yang mana? Yang Hani. Ya yang Hani. Kok itu ada Hani sih? Kok ada Hani sih di sini? Apa? Yang di tangga Nah, jadi apa? nah ada suaranya itu. Lagi. Oh, Maaf ya Hani. Muncul lagi, ini harus aku screenshot sih. Tolong dong disensor sama gue. Nah, dengarkan ya. Nah, itu memang gitu atau gimana? Jadi sebelum gimana? Kayak gimana? tadi anggap aja ini sebagai memegang bebek cihui. Nah itu tiba-tiba ada suara dari belakang, suara dari kameramen, suara dari aku dan yang lain. Nah itu gak ada klip lain kah? Bentar. Yaudah, Torik, bentar. Kok? Itu bisa bisa di remove gitu background soundnya. Jadi bentar kalau misalnya gue ada linknya buat remove backgroundnya ntar gue kasih deh. remove background. Tapi kalau suaranya belakang dihapus, suaramu pas perkenalan juga hilang nggak sih? Oh, Enggak, jadi dia tuh kayak fokus sama satu suara yang itu aja. remove noise. Kayak tapi gue nggak tahu sih itu bisa works apa enggak, pokoknya gitulah. Aku juga bisa di Audacity paling. Kalau remove white noise itu ada beberapa program, salah satunya Adobe yang di website itu yang pakai AI. Nah, tapi masalahnya di sini suara white noise-nya itu cukup gede, jadi buat dihilangin bener-bener bisa makan suara kita vokal aslinya itu. Jadi aku pikirin ada beberapa yang aku kasih noise reduction di sini, tapi beberapa enggak. Oke, itu update-nya. Oke, thank you. Gue lanjut dulu ya. Gue lanjut ya, karena sudah hampir 1 menit lagi jam 10. Tadi siapa sih yang belum? Fahri. Menurut lu gimana jarkoman? Donasi. Jarkoman donasi nggak napa sih kayaknya. Kalau apa? Ada yang mau gitu. Gimana? Maaf. Aman aja sih kayaknya. Oh, aman. Oke. Lagi sih Bilkis. Gimana menurut lu? Bilkis. Manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The hell? Sepertinya sinyal. Tuh bosannya emang lagi sakit sih, ya udah. Kalau Faras gimana? Jadi jarkomannya disebar ke orang tua gitu. Iya, kalau bentuknya jarkoman apakah aman? Aman aja sih, boleh. Jarkoman ya. Oh ya, coba aku kirim di grup itu ya, grup Prokim 23. Itu contoh jarkoman Grigi.
Jadi kayak mereka ngejelasin gini dan cukup mendetail. Nah itu, tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Mungkin mirip-mirip. Nah itu, oke. Jadi masalah donasi udah ya. Jadi buat donasi kita insya Allah bakal open minggu ini juga. Nanti via Jerkoman, Instagram juga sama laporan di akhir sih. Jadi emang kita bakal cukup sering koordinasi gitu sih. Sama sebenarnya harusnya hari ini ada pembagian tugas PJ ya. Cuma karena udah lumayan malam, aku minta tolong buat kalian masing-masing, kan udah TW-TW kan ke teman angkatan. Tulis aja gitu di satu file atau apa, ntar aku bikin filenya. Hal-hal apa yang akan kalian lakuin buat ke depannya gitu. Biar nanti pas itu datang, pas volunteer-nya udah masuk, kita udah ada plan gitu. Tinggal di komunikasiin sama mereka begini baiknya gimana kayak gitu. Dan BTW tadi aku lihat itu volunteer baru 1 orang. Jadi kita genjarkan lagi. Kita baca-baca dan lain-lain. Sejauh ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena bentar lagi mau ditutup. Damn shit, 1 orang. Ya, 1 orang. Tentang tugas PJ kah atau apa? Oke. Kalau mau tanya sambil tanya aja ya. Aku mau nyampain sedikit kesimpulan buat penyampaian hari ini. Yang pertama, yang belum masukin surat izin orang tua, tolong dimasukin. Penting buat proposal sama habis ini aku bikin drive buat sertifikat vaksin. Masukin sertifikat vaksin kalian yang terakhir ya. Nggak usah yang 3-3-nya atau 2-2-nya. Nah terus, info dari departemen, kalau mau kontak langsung offline, jangan lewat WA, hal penting apapun jangan lewat WA. Kecuali WA itu jalan terakhir atau kontak buat perjanjian mau datang ke kantor beliau gitu. Terus kalau banner, logo-logo IMTK atau logo FT itu penting ya, jadi jangan dilupain. Sama buat Bebek Cihuy, di remind terus rutin tiap hari di grup, di post lagi aja. Sama hari Kamis, insya Allah kita mulai PC-PC. Nanti aku bagi-bagi siapa-siapanya gitu ya. Sama timeline buat posting di Instagram Rokim sama di Instagram IMTK. Juga yang mau kita bicarakan lanjut ke depannya adalah rencana undang staf dan dosen, rencana dan dosen sama pembuatan donasi. Itu 3 hal yang masih sedikit gantung ya. Tapi buat dosen, insya Allah kita minggu ini akan kita mulai. Itu aja mungkin. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Selamat melaprak teman-teman. Tunggu, ini rapat hari ini aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan leave dulu, mau nanya. Besok kalian datang latihan super trend itu nggak? Kebetulan bukannya hari Jumat. Bukannya Rabu malam apa Jumat sih? Sebentar. Besok itu bukannya forang jam 10. Besok Damn, jam bro. 10 ya, besok ada forang. Oh iya, kalian datang forang ya, jangan hilang. Habis alim kan, kecuali yang lagi pada kurang sehat. Bentar. Hari apa sih ini? Rabu 15 Maret tau, jam 7 sampai jam 9, dress code baju merah, latihan support run, Siwa X Kemal. Datang nggak kalian? Jujur, kayaknya aku datang muker aja deh. Terima support kan. Ya oke. Remind jangan lupa itu ya. Apa namanya? Datang
ke forum angkatan. Bantu Gomam teman kita, bantu Gomam teman Torik. Datang Torik manusia ini. Ya udah itu aja sih. Silakan. Tuh. Lupa. On cam dulu semua, Han. On cam bentar. Ini langka tau. Kita harus foto. Hani. Si Belin kayak lagi nggak di tempat. On cam dulu semua. Kita. 2022, tahun ini diamanatin jadi BP Rokim 2023 sebagai Rik, kamu miring gitu tapi. kenalin aku. Hani, apakah sudah bisa on cam? Pasti buru-buru pakai jilbab. Oke. Tunggu. Mana Hani? Yes, gue cuma ngeliat jilbab lu doang. Han, udah belum? Kalibralia Dirkis dari jurusan Teknik Bioproses 2022, tahun ini diamanatin Oke. 2023 sebagai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Harusnya gaya ini sih. Gaya ini. Rik, kamu bisa gaya ini tapi sambil foto nggak? Nggak usah deh, Bonca. 1, 2, 3. Oke. Thank you, teman-teman. Selamat laprak. Jangan lupa besok forang. Boleh leave. Thank you. Ya, Maharas. Ras, Oke, boleh. kapan kamu belajar Iya. sistemnya? Kalau kamu mungkin udah bisa ajarin dong nanti kalau kita meet lagi. Ajarin apa? Itu sistem kosan yang baru. Dan kalau bisa minggu ke depan ini mulai aktif ya. Cuma jam 10 sekarang. Aku akhir panggilan untuk semua orang ya. Ini Meet akan mati. Goodbye to you, mate. Thank you. Goodbye. Thank you. Kenalin, Kalibralia Dirkis dari jurusan Teknik Bioproses 2022, tahun ini diamanahin jadi BP Rokim 2023 sebagai PJ Muslim.